Ngakunya para Ustadz Wahabi itu, mereka itu adalah pengikut ulama-ulama salaf. Tetapi fatwanya seringkali bertentangan dengan ulama salaf. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasanya kami akan menanggapi ceramah dari kelompok sebelah yang hidup di alam maya tapi redup di alam nyata. Kali ini kami ingin menanggapi salah satu ceramah yang telah disampaikan oleh Dedengkot Wahabi, yang tiada lain tiada bukan, beliau sangat kondang, Al-Mukarram wal Mutaram Syekh Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi. Silakan yang mau tahu videonya, ketik di YouTube tuduhan pembenci Salafi Wahabi Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini ada di channel apa ini? Al-Fanat TV. Di video itu Ustadz Yazid Jawas itu marah besar, teman-teman. Marah besar. Dia berkata begini, jangan nuduh Wahabi sesat, jangan nuduh sesat. Ayo, mari kita diskusi. Kamu siapa? Kiai siapa kamu? Gus siapa kamu? Ayo diskusi, jangan nuduh sesat Wahabi. Engkong, ngopi kong. Piye kon ngong. Ngopi dulu, utamanya kepada para bayi Wahabi, biar gak emosi ya. Ngopi. Engkong Yazid Jawas, ya Allah, marahnya luar biasa. Saya sangat terhibur ketika melihat beliau itu marah, melotot sampai. Ayo diskusi, jangan menuduh Wahabi sesat, jangan menuduh haram dalam Islam. Kong. Giliran Wahabi dituduh sesat, Anda marah. Giliran Anda menuduh amaliyah orang lain sesat, Anda bangga, kong. Piye kong. Kunut subuh bid'ah, setiap bid'ah sesat. Kok Anda pede, kong? Giliran Wahabi dituduh sesat, Anda marah. Ngajak diskusi katanya. Sudah berapa lama kami mengajak diskusi ya kepada para Ustadz Wahabi itu. Ayo kita diskusi dong. Kok marah melotot engkong ini. Anda menuduh kunut subuh bid'ah, padahal itu mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i itu engkong seorang mujtahid mutlak mustakil, kong, yang mensunnahkan kunut subuh berdasarkan hadis, kong. Anda itu siapa engkong? Hah? Kongnya jid. Ya Allah, piye kira. Terus apa lagi itu? Bolehkah mengaji Al-Quran di sisi kuburan? Jawaban engkau apa? Bid'ah. Tidak pernah diajarkan Nabi. Nabi menyuruh baca Al-Quran di masjid, di rumah. Nanti ketika ditanya apa hukumnya membaca Al-Quran di mobil, bid'ah gitu juga. Karena Nabi tidak nyuruh baca Al-Quran di mobil. Ya Allah, kong. Sempit banget ya pikirannya Wahabi itu, sempit, teman-teman. Pokoknya apa yang tidak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Ini kan ngawur, teman-teman. Definisi bid'ah yang seperti inilah bid'ah. Bayangkan, andaikan segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi bid'ah, maka haram umat Islam membantu menolong ayahnya sendiri. Mengapa? Nabi Muhammad gak pernah menolong ayahnya. Sebab Nabi Muhammad itu ayahandanya sudah wafat sebelum beliau terlahir. Jadi nanti ketika Nabi Muhammad tidak pernah membantu orang tuanya, ayahandanya, nanti umat haram membantu ayah. Gop. Mikir, apa yang tidak dilakukan Nabi bin piye iki? Nabi itu pernah enggak azan untuk sholat subuh? Pernah enggak? Enggak pernah ya. Lalu hukum azan piye? Coba berpikir. Kita butuh otak yang normal, yang waras. Ngopi, ngolah pikiran. Sebenarnya mereka itu, teman-teman Wahabi itu tidak butuh dalil.
mereka hanya butuh mikir. Wahabi itu bagi kami tidak butuh hujjah, mereka hanya butuh hidayah. Apa-apa yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Anda ceramah di YouTube itu, ceramah itu engkong adalah ibadah. Sehingga kalau Anda ceramah atau ibadah di YouTube, pernah nggak dicontohkan oleh Nabi? Oh, itu alat. Alat, oke. Giliran umat pakai tasbih, nanti Ustaz Wahabi juga berteriak bid'ah. Padahal tasbih juga alat. Kemana otak? Kemana otak? Ayolah Wahabi. Piye ya? Oh ya Allah, kami sudah nggak ngerti ya. Musuh Wahabi itu nggak ngerti. Diajak ngopi aja. Jadi giliran Wahabi dituduh sesat. Bukan nuduh sesat, Kong. Siapa yang nuduh Wahabi sesat, Kong? Ha? Kalau memang sesat nggak perlu dituduh, Kong, ya. Ya Allah, bilang nyiram kuburan gak ada dalil, padahal banyak dalil. Bilang bahwasanya Nabi tidak pernah berdoa setelah sholat fardu, padahal banyak hadis yang mengatakan Nabi itu berdoa setelah sholat fardu. Ngakunya para Ustadz Wahabi itu, mereka itu adalah pengikut ulama-ulama salaf. Tetapi fatwanya seringkali bertentangan dengan ulama salaf. Contoh, fatwanya engkong Yazid Jawas Al-Wahabi. Dia mengatakan bahwa puasa tidak batal dengan sebab onani, tetapi dosa. Cuma onani tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat yang kuat katanya. Padahal ulama-ulama salaf mengatakan puasa batal apabila onani di siang harinya. Batal. Terus yang Anda ikuti Imam Ibnu Hazm, Asy-Syaukani. Ulama kapan mereka tuh, Kong? Ayolah berpikir. Terus ada lagi yang berkata bahwasanya menginjak kotoran binatang yang haram dimakan wudhu batal. Itu kata Khalid Basalam, Kong. Sedangkan pertanyaannya, ulama salaf yang mana yang berfatwa begitu bahwa wudhu menjadi batal ketika kita menginjak kotoran binatang yang haram dimakan? Ulama salaf yang mana? Terus ada lagi Ustadz Wahabi yang tidak mau memimpin doa dengan alasan katanya Nabi Muhammad tidak pernah memimpin doa. Padahal sangat jelas Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad itu jarang sekali bubar dari majelis sebelum berdoa untuk para sahabat dan dirinya sendiri. Cobalah baca itu. Jangan teriak gak ada dalil. Padahal Anda itu para Ustadz Wahabi yang minim dalil. Jarang bahan bacaan sehingga sering menyalahkan orang. Giliran dikatakan Wahabi sesat marah. Jangan nuduh Wahabi sesat. Jangan nuduh Wahabi sesat. Giliran Anda dan kelompok Anda nuduh sesat amalia orang lain, gak ngerasa. Ayolah berpikir. Jangan lupa ngopi, ngolah pikiran. Alhamdulillah. Oh ya, Kong, minum kopi itu apa ya, bid'ah enggak ya? Enggak, takutnya tidak dilakukan oleh Nabi. Enggak, takutnya ya, takut aja, Kong, ya. Karena apa-apa yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Rasanya konten kali ini kami hanya untuk menghibur lah, biar para Wahabi, bayi-bayi Wahabi itu sadar. Gimana kalau dituduh sesat? Marah kan ya? Marah. Makanya jangan nuduh-nuduh orang lain sesat. Ayo saling menghormati, saling menghargai, biar hidup ini terasa harmoni. Begitu teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.